bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Nah, yang belum setoran atau hafalan surat Al-Adiyat segera ya, masih ditunggu karena masih banyak nih yang belum selesai, baru sampai 4 ayat saja, selebihnya belum menyetorkan. Baik, sekarang kita buka di halaman 19 LKS, yaitu surah At-Tin. Ya, kita baca bersama-sama. Audionya tidak usah diaktifkan. Kalian perhatikan cara membaca surah At-Tin yang baik dan benar. Tentunya sesuai dengan makharijul huruf dan juga tajwid. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada yang baca, ada yang ngeliatin, ada yang sibuk sendiri, ya ada yang chattingan. Kalau masih chattingan, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Ya, sudah tidak ada yang chattingan lagi. Enggak. Oke? Oke, Pak, gitu dong. Sudah tidak ada yang chattingan lagi. Udah. Oke, baik. Silakan disiapkan alat tulisnya. Kita bahas untuk tajwid daripada surah At-Tin. Wattini wa zaitun, ayat yang pertama yaitu belum ada di situ tajwid untuk yang kita tulis dan kita perhatikan. Waktu di sini ayat kedua pun sama, wa hadzal baladil amin, sama. Di ayat yang keempat itu ada laqad, hukum tajwidnya qalqalah. Tulis atas pakai pensil kecil aja. Qalqalah. Ya. Sedikit mengulang, huruf qalqalah ada 5. Baju di toko. Ba, jim, Halaman berapa? dal, Lakod. kof, baju di, to, dan kof. Ada 5. Kemudian laqad khalaqnal insa. Nun mati atau nun sukun bertemu sin. Hukum tajwidnya yaitu ikhfa. Ya, insana. Insana mana ini kan? Ditulis di situ di halaman 19 ya. Sabrina. Halaman 19. Huruf ikhfa terbagi menjadi 15 huruf. Ya, 15 huruf. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Oke, yang hafal silahkan aktifkan audionya. Bapak kasih hadiah. Hadiahnya enggak seberapa, tapi insya Allah ada hadiahnya. Nah, yang dapat, yang hafal apa namanya,
huruf ikhfa. Nanti hadiahnya dia punya tali masker itu sama bapak. Yo, mau? Silahkan. Ntar kita samaan. Biar maskernya nggak tercecer di mana-mana, selalu menggantung di leher. Silahkan diaktifkan audionya. Ayo, siapa cepat dia dapat. Ayo cepat. Gak ada yang hafal nih. Asajim. Ayo. Tadadai, rodai, cincin, sodot, dodo, fakokaf. Gak ada yang berani? Atau malu-malu? Malu-malu. Ta'sa, jim, dalzat, Siapa nih? Bagas, Pak. Bagas, oke Bagas. Ayo Bagas, dari awal Bagas. Ta'sa, jim, dalzat, zai, sin, dot, Oke, Warismi ya, Bagas ya. Iya. Oke, Kamu harus selamat dapat. Nanti dapat masker samaan sama Bapak, tali maskernya ya. Nanti maskernya gimana Pak? Maskernya beli sendiri. Oke? Nanti kalau tatap muka selanjutnya hadir, nanti Bapak kasih hadiah. Untuk selanjutnya nanti ada hadiah-hadiah yang lain, makanya yang lain jangan mau kalah. Semangat belajarnya. Oke? Selamat Bagas. Kemudian di ayat yang keempat, masih di ayat yang keempat. Fi ahsani. Fi ahsani. Di situ ada mad jaiz. Munfasil. Ya. Mad jaiz munfasil. Sini. Tulisin aja. Tulis. Kemudian takwim pun sama, qalqalah seperti tadi laqad. Kemudian di ayat yang kelima nih, di permulaan ayat kelima. Summa. Nah, itu setiap ada mim yang bertasydid seperti itu, ya, yang harus ditahan nih, diperhatikan. Yang harus ditahan yaitu yang pertama, kalau ada mim dan nun yang bertasydid, yang di atasnya ada huruf w begitu tuh, w kecil, nah itu ditahan bacanya. 1 alif 2 harokat. Kemudian apa namanya, iqlab sama ditahan juga. Kemudian idgham bi gunnah. Nah, kalau yang punya Quran tajwid nanti ada di situ idgham bi gunnah atau seperti apa. Kemudian ikhfa. Ikhfa pun sama, harus ditahan 1 alif 2 harokat. Ya, contoh di ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, ditahan. Tsumma inna. Tuh. Wah, si Fakila lagi di gua kayaknya nih. Oke. Kemudian di ayat yang keenam. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum. Nah, ayat yang keenam. Falahum. Falahum. Nah, di situ nggak boleh dipantulkan. Falahum aja, nggak boleh. Falahum langsung. Falahum ajrun. Ya. Ghairu mamnun. Di situ ada namanya hukum izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Kalau jelas bacanya harus benar-benar jelas. Ya, nggak boleh ditahan, dilangsungkan. Falahum namanya izhar syafawi. Ditulis di atasnya anak-anak. Salahumnya izah syafawi. Tadi falahum. Ada, ketemu ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ayat yang ketujuh. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, sudah itu aja. Di halaman 19. Jadi untuk tajwidnya itu di ayat yang keempat. Yang pertama itu ayat keempat pertama itu ada qalqalah. Kemudian di ayat yang keempat di pertengahan insana ada ikhfa. Kemudian di ayat yang keempat juga sama, hampir di akhir ayat itu fi ahsani. Nah, itu ada yang namanya mad jaiz munfasil. Dibilangin tanya ke tuh kan jadi iya. Kemudian di ayat yang kelima di awal ayat summa, di situ ditahan, ada namanya gunnah. Ya,
Summa, mim dan nun yang bertasydid dalam ilmu tajwid namanya gunnah. Seperti itu. Dan Bapak tegaskan, untuk membaca surah At-Tin ini, perhatikan di ayat yang kelima, ya, di ayat yang kelima, itu dari ayat keempat sampai ayat kelima dilangsungkan. Contoh seperti ini. Perhatikan bukunya. Summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu. Berhenti di situ. Ya. Berhenti di illal ladzina amanu. Summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu. Berhenti di situ. Kemudian Pak mulainya dari mana Pak? Mulainya dari illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ya. Paham ya? Dari ayat keempat dan ayat kelima berhenti di illal ladzina amanu. Dimulai lagi dari illal ladzina amanu. Itu agar kenapa Pak? Agar artinya tidak terputus-putus. Salah mencet. Seperti itu. Hati-hati Zidan salah mencet. Ya. Kemudian di halaman 22. LKS di halaman 22. Bukan. Nah, di garis bawahi atau pakai apa namanya stabilo. Memahami surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surah yang ke-95 di garis bawahi. Kalau surat Al-Adiyat kemarin surat yang keberapa? 100. Nah, bagus. Pintar masih ingat berarti. Jumlah ayatnya surah At-Tin ada 8 ayat. Kalau jumlah surah Al-Adiyat ada berapa? 11. Bagus, pintar. Jangan sampai lupa ya. Kemudian surah At-Tin tergolong surah Makiyah. Makiyah. Apa surah Makiyah? Ya, Makiyah. Surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Kalau surat Madaniyah surat apa? Surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Iya, bagus. Kalau surah Bekasiyah ada surat Bekasiyah? Nggak ada ya. Atau surat Jawa Timuriyah? Nggak ada ya. Ada. Apa surah apa Jawa Timur? Surah apa? Surah cinta kali ya. Kemudian diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Al-Buruj. Kalau surah Al-Insyiqaq diturunkan setelah surat apa? Surat Al-Insyiqaq. Maaf, surat Al-Adiyat. Al-Asr. Oke, Al-Asr. Oke, Nova Sabita. Monitor. Surah Al-Adiyat, surah yang keberapa? Surah yang ke-100. Oke, surah yang ke-100 diturunkan sesudah surat Al-Asr. Surah Al-Asr. Al-Asr. Fatih Ditro. Fatih. Oke, surah Al-Adiyat artinya apa? Buatin dalam Ayo. Surah Al-Adiyat artinya kuda perang yang berlari kencang. Oke, Ramadhani Putri. Ramadhani Putri dibaca surah Al-Adiyat ayat yang ke-11. Ayo.
Inna rabbahum yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim. Bihimnya jangan ketinggalan ya. Ya, Ramadhani Putri audionya nggak aktif. Oke, kita lanjut lagi di surah At-Tin. Diulang-ulang terus belajarnya sampai lupa. Karena nanti ketika ujian pasti keluar. Nama surah At-Tin diambil dari ayat yang pertama yang secara bahasa artinya buah tin. Buah tin. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan 4 nama. Nah, ini di garis bawah ini. Yakni buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan kota Mekah. Maksud dengan buah tin oleh sebagian ahli tafsir ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada yang tahu Nabi Nuh? Apa cerita apa yang kita tahu mengetahui tentang ceritanya Nabi Nuh? Apa? Tentang apa? Bisa membuat kapal besar dan menyelamatkan banyak besar. Iya, jadi cerita Nabi Nuh itu pada waktu itu Nabi Nuh itu membuat kapal di atas gunung. Ya. Kemudian dikatain oleh para yang kenal dengan Nabi Nuh, dikatain, wah mohon maaf, Nabi Nuh kurang waras, bikin kapal kok di atas gunung. Akhirnya Allah turunkan hujan yang sangat lebat dan banjir. Nah, di situ selamat tuh. Nabi Nuh mempunyai banyak anak di situ. Ada di antaranya yang masyhur yang kita ketahui yaitu Kan'an. Kemudian siapa lagi? Kemudian ada Syam, ada Ham, anak-anaknya. Kemudian pada naik semuanya tuh. Pada naik kecuali satu yang nggak menaik. Siapa? Kan'an. Ketika anak-anaknya Nabi Nuh naik ke dalam perahu, kemudian di situ Nabi Nuh membawa sepasang binatang. Ya, burung lovebird sepasang, gajah sepasang, kecoa sepasang, cacing sepasang, burung merpati sepasang, semuanya dibawa perpasang-pasangan agar tidak punah. Dan akhirnya ketika di atas perahu diperintahkan satu pasang ekor burung merpati. Untuk apa, Pak? Untuk mencari di mana daratan. Seperti itu. Tuh, makanya burung merpati didoakan sama Nabi Nuh biar nanti ketika burung merpati dipelihara itu berkah karena dia sudah membawa kabar yang baik untuk Nabi Nuh. Itu sepasang dibawa tuh. Itu Nabi Nuh. Yaitu Damaskus yang banyak tumbuh pohon tin. Sedangkan maksud buah zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun. Adapun Bukit Sinai yaitu tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Mekah adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW dan tempat Baitullah Ka'bah. Ada yang tahu cerita Nabi Musa? Apa mukjizat Nabi Musa? Apa mukjizat Nabi Musa? Membelah lautan. Membelah lautan. Ketika membelah lautan waktu itu Nabi Musa dikejar-kejar sama siapa? Firaun. Firaun. Akhirnya dengan mukjizat Allah menggunakan tongkat bisa membelah lautan. Ya, coba kalau kita menggunakan pisau dapur membelah lautan, nggak bisa. Beda mukjizatnya dengan para nabi. Seperti itu. Mereka punya kelebihan masing-masing. Ya, itu Nabi Musa. Kemudian surah At-Tin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai bukti bahwa manusia makhluk yang paling sempurna adalah manusia diberi Allah Subhanahu wa taala
akal, hati, dan nafsu. Bentuk tubuhnya pun melebihi keindahan bentuk lain. Oke. Yazid, audionya dinonaktifkan Yazid. Suaranya. Oke, sudah ya. Maaf yang suaranya masih aktif aktifkan terlebih dahulu. Oke. Jadi surah At-Tin ini menjelaskan Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Sempurna dalam bentuk fisiknya, kemudian sempurna pun dalam bentuk pemikirannya. Ya, yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu yang membedakan manusia dengan binatang cuma satu. Apa? Akal. Ya, akal. Kalau misalnya binatang punya akal, Idul Adha kemarin dia diikat. Wah, kalau dia punya akal dia mendingan keluar dari ikatan tersebut, dilepaskan atau minjem pisau sama tetangga, seperti itu. Karena binatang itu tidak punya akal, maka beda dengan manusia. Manusia punya nafsu, malaikat punya nafsu gak? Nggak punya, malaikat nggak punya nafsu. Ya, maka manusia itu yang paling sempurna. Bahkan manusia itu bisa melebihi daripada malaikat. Nah, seperti itu. Contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu buktinya Jibril aja sampai setia menemani Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad nanti alam kubur pun sama, yang menjemput Jibril sama Mikail. Nanti dicari itu kuburan Nabi Muhammad. Itu karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna. Kita pun bisa dengan cara apa? Menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan yang kurang baik. Seperti itu. Terus berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam belajar. Insya Allah kita juga bakalan jadi orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Tuh, bentuk tubuhnya pun melebihi keindahan bentuk tubuh makhluk yang lain. Yang lain mohon maaf, misalnya kera. Kera kan punya buntut. Kalau manusia punya buntut gimana kira-kira? Bisa dijailin terus. Ya, tamak jalan lewat tangga ada buntutnya misalnya. Ada bagas di bawahnya, bisa ditarik tuh buntutnya masih bagas. Nah, gitu. Ya, manusia udah paling sempurna bentuknya dan patut kita syukuri. Ya, punya hidung misalnya pesek kayak habis ketiban duren, disyukuri. Nah, kayak habis ketiban duren disyukuri. Kita nggak pernah pesan kok hidung kayak gini. Itu Allah yang ngasih, syukuri. Seperti itu. Alhamdulillah masih punya hidung. Itu daripada yang lain nggak punya hidung, misalnya. Alhamdulillah hidung kita juga walaupun kecil menghadapnya ke bawah semua. Coba kalau menghadapnya ke atas. Lagi hujan, si Justin misalnya keluar main hujan-hujanan, hidungnya menghadap ke atas. Ya udah penuh itu hidungnya sama air. Itu patut kita syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dimanfaatkan dengan yang baik-baik. Mata untuk melihat sesuatu yang baik. Mulut untuk berbicara yang baik. Telinga untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Jangan ngegosip mulu. Dikit-dikit kalau lagi kumpul sama temen, ngomongin temennya yang satu. Ih, aku nggak seneng sama dia. Ih, dia orangnya pelit, begini, begitu. Nggak boleh. Beturang, Pak. Oh. Kemudian apalagi kumpul sama temen yang laki. Ntar kita mabar yuk. Kita lawan ini yuk. Ntar kita ledekin si ini itu. Itu bukan salah satu bentuk pengamalan daripada surah At-Tin. Kalau surah At-Tin itu pengamalannya ya kita harus bersyukur, harus menggunakan sesuatu tubuh kita dengan sesuatu yang baik-baik. Gitu. Kemudian di sini akan tetapi manusia yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk dapat dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Yaitu jika manusia tersebut
tidak beriman, dan tidak mengerjakan amal soleh. Tuh, jadi manusia itu bisa mendapat posisi yang paling tinggi dan bisa mendapatkan posisi juga yang paling rendah. Tergantung dari manusianya sendiri. Dia mau beramal soleh tidak? Dia mau berbuat baik tidak? Kalau selama dia tidak pernah beramal soleh, sodakoh dia nggak mau. Kemudian dia sholat nggak mau, ibadah. Dan lain-lain segala kebaikan nggak mau. Gimana dia mau menjadi orang yang posisinya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti itu. Ya, jadi kita beruntung. Bahkan Nabi Musa itu pengen hidup di zaman kita dan pengen menjadi umatnya Rasulullah. Kita nih sekarang nih manusia. Karena kenapa? Karena amalan kita yang kita lakukan sedikit amalannya tapi pahalanya banyak. Tuh luar biasa tuh. Keutamaan buat kita. Maka terus berlomba-lomba berbuat kebaikan biar kita dapat posisi yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada pertanyaan, Pak. Untuk tugas ya. Pak, kok tugasnya sama dengan Google Classroom yang kemarin? Iya, karena seharusnya tugas itu Bapak share kemarin hari Rabu. Ya, karena kemarin hari Rabu kita libur, tugasnya sudah masuk. Jadi untuk hari ini tugasnya pun itu sama. Untuk siapa Pak? Untuk yang belum mengerjakan. Karena Bapak cek baru sekitar 46 yang menyetorkan tugas dari 2 kelas. Ya, tugasnya sudah masuk di Google Classroom jam 10:30 barusan ya. Untuk kelas Ar-Raudhah mungkin sudah masuk kemarin hari Senin. Dan untuk kelas An-Nabawi sudah masuk kemarin dan sekarang. Tidak boleh mengerjakan double. Kalau misalnya mengerjakan double, nah itu akan diambil nilainya yaitu yang pertama kali kalian setorkan. Kan kalau sudah disetorkan kan bisa tuh melihat jawabannya ya. Nah, itu nggak boleh dikirim lagi. Lalu aku kirim lagi, nggak usah. Nggak usah dikirim lagi ya, Tisha Zahra. Kemudian, apa lagi ya Bapak? Oh ya, ingin berpesan. Untuk anak-anak, kalau mengerjakan di Google Classroom atau di Google Form, disertakan nama lengkap ya. Karena dari banyak siswa ini, mohon maaf, Bapak belum kenal semuanya. Contoh misalnya ditulis nama Muhammad Arbab, nama Sabrina Kalista, disertakan nama lengkap. Kemudian kemarin di bahasa Arab atau di akidah ada yang pakai nama Kia. Siapa tuh yang namanya Kia? Bapak nggak tahu siapa nih. Akhirnya belum Bapak nilai. Yang tadinya kamu sudah mengerjakan, sudah disetorkan, akhirnya tidak mengerjakan. Seperti itu. Ya. Udah mungkin sampai di sini pertanyaan anak-anak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, terus berpesan lagi. Untuk hafalan surah Al-Syiqaq. Surah Al-Syiqaq. Untuk kelas An-Nabawi ya. Untuk kelas An-Nabawi masih banyak yang belum menyetorkan. Kelas Ar-Raudhah alhamdulillah sudah banyak yang menyetorkan. Surah Al-Syiqaq ada yang sudah, ada yang belum. Terakhir Bapak tugaskan sampai ayat yang ke-7. Iya. Sampai ayat yang ke-7. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ayat. Kemungkinan besok pun sama di Ar-Raudhah dan di An-Nabawi, tahsin dan tahfiz, yaitu kita belajarnya di hari Jumat besok. Dan sama insya Allah kita akan Google Meet atau Zoom untuk pelajaran fikih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Dan sebelum kita akhiri, videonya diaktifkan sedikit. Ambil gambar dulu. Oke, videonya diaktifkan. Wah, dia lagi nyuap nasi itu. Oke, chattingannya sudah dulu. Chattingannya di off dulu, biar mukanya nggak kealingan chattingan. Sudah belum? Oke, Muhammad Izza Syauki. Fatir.
Fatir Tama diaktifkan. Oke, sebentar. Ini untuk kloter yang pertama nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini untuk kloter yang pertama. Untuk kloter yang kedua, selanjutnya yaitu silahkan diaktifkan. Di sini ada Justin Fanadi dan kawan-kawan. Wah, ini bagus nih. Ada Kalila Kolbi. Ada Alif juga, ada Fauzan Kinanti. Oke, kita ambil gambar. Senyum. Step Sodenino. Chattingannya tolong di off dulu. 3, 2, 1. Giginya kelihatan. Hati-hati yang ada cabenya dibersihkan dulu. Oke, kloter ketiga. Selanjutnya. Sini ada nanti Yazid, Mas. Tizani Maula. Videonya. Galaxy, Oppo, lagi nih, Samsung. Ya, diaktifkan videonya ya. Ada Syaki lagi ya dan kawan-kawan. Oke, kita ambil gambar. Oke, hitung 1, 2, 3. Oke. Terima kasih anak-anak. Salam buat ayah bunda kalian semuanya. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa makan siang nanti dan jangan lupa untuk sholat zuhur. Baik, tugasnya yang belum selesai dikerjakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya, oh ya. Tugasnya di Google Classroom. Auto mungkin sudah mengerjakan kemarin di hari Senin. Ya, di Google Classroom. Dikerjakan di Google Form. Oke, dadah anak-anak. Berarti nggak Ya,